Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Sofiah, Prodi Teknologi Pangan semester 4. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya dengan mata kuliah kewirausahaan. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang bab 2, yaitu sistem ekonomi dan peran kewirausahaan. Ekonomi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana orang memenuhi kebutuhan mereka akan barang dan jasa ketika pasokan terbatas. Sistem ekonomi adalah metode yang digunakan oleh masyarakat untuk mengalokasikan barang dan jasa mengatasi kelangkaan. Selanjutnya ada jenis-jenis sistem ekonomi. Yang pertama, ekonomi komando. Pemerintah mengendalikan produksi, alokasi, dan harga barang dan jasa. Lalu ekonomi pasar. Pemasukan konsumen mengendalikan produksi, alokasi, dan harga barang dan jasa. Lalu ada ekonomi campuran, yaitu sistem ekonomi yang memadukan elemen-elemen ekonomi komando dan ekonomi pasar. Selanjutnya ada ekonomi komando. Yang pertama, kontrol pemerintah. Pemerintah memiliki atau mengolah sumber daya dan bisnis negara. Perencanaan terpusat. Pemerintah menentukan apa yang diproduksi berapa banyak dan bagaimana cara memproduksinya. Lalu ada contoh negaranya dari Cina, Rusia, Suriah, Iran, Haiti, Kuba, Vietnam, Korea Utara, Guyana, Venezuela, Zimbabwe, Angola, Republik Kongo, dan Republik Afrika Tengah. Selanjutnya ekonomi pasar, yaitu adanya kebebasan individu. Orang bebas menjadi pengusaha dan memiliki serta mengoperasikan perusahaan. Lalu adanya pertukaran sukarela. Pemasok dan konsumen bebas untuk memilih dan bertransaksi. Contoh negaranya Amerika Serikat, Kanada, Australia, Hong Kong, Singapura, dan banyak negara di Eropa Barat. Selanjutnya ada penawaran dan permintaan. Yang pertama, penawaran. Jumlah barang dan jasa yang bersedia dijual oleh bisnis pada harga dan waktu tertentu. Lalu permintaan, jumlah barang dan jasa yang bersedia dibeli oleh konsumen pada harga dan waktu tertentu. Yang ketiga, titik keseimbangan. Titik di mana kurva penawaran dan permintaan berpotongan menunjukkan keseimbangan antara penawaran dan permintaan. Lalu adanya persaingan dalam ekonomi pasar. Persaingan antar pemasok bersaing untuk mendapatkan pelanggan dengan menawarkan harga yang lebih rendah atau produk yang lebih baik. Sedangkan persaingan antar konsumen bersaing untuk mendapatkan produk yang mereka inginkan yang dapat mendorong harga naik. Motif laba ada 3. Keuntungannya, jumlah uang yang masuk dari penjualan lebih besar dari pengeluaran bisnis. Insentifnya, keuangan mendorong pengusaha untuk mengambil risiko bisnis. Dan dampak sosialnya, beberapa perusahaan juga fokus pada dampak sosial dan lingkungan dari bisnis mereka. Organisasi nirlaba. Yang pertama, tujuan sosial. Organisasi nirlaba beroperasi untuk melayani kebutuhan masyarakat. Sumber pendanaannya, donasi, hibah pemerintah, atau penjualan barang dan jasa. Lalu penggunaan laba digunakan untuk mendukung misi sosial organisasi, bukan untuk keuntungan pribadi. Selanjutnya ada ekonomi global. Yang pertama, perdagangan internasional. Aliran barang dan jasa di seluruh dunia. Yang kedua ada ekspor, pengiriman barang atau jasa dari suatu negara ke negara lain. Dan yang ketiga ada impor, penerimaan barang dari jasa dari negara lain. Selanjutnya ada dampak kewirausahaan terhadap ekonomi lokal. Yang pertama, pembelian lokal, membeli bahan dan pasokan dari pedagang lokal. Kedua, adanya dukungan ekonomi, membuka rekening di bank lokal, bergabung dengan asosiasi bisnis lokal. Dan yang ketiga, pemberian kerja, mempekerjakan karyawan lokal yang akan membelanjakan gaji mereka di daerah tersebut. Mungkin itu saya bisa saya sampaikan tentang materi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.